Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita akan mulai ibadah kita pada hari ini, Minggu 8 Agustus 2021. Saya meminta Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita akan meminta berkat pertolongan Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus turunlah atas jemaat sekalian. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semoga kita semua hari ini tetap ada di dalam perlindungan kasih Tuhan. Untuk Bapak Ibu yang hari ini masih dalam pemulihan karena kondisi kesehatannya, mari kita senantiasa meminta berkat dan kesembuhan yang daripada Tuhan, Bapak Ibu, agar kita boleh dipulihkan kondisi kesehatan kita bersama. Kita berharap dalam 1 atau 2 minggu yang akan datang, Bapak Ibu, kita sudah bisa kembali ibadah di gereja bersama-sama. Ya, mari kita doakan bersama agar pandemi ini segera berlalu dari bangsa dan negara kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi sabda mula dalam ibadah kita pada saat pagi hari ini terambil dari kitab 1 Petrus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ini pesan Tuhan kita melalui Rasul Petrus untuk kita senantiasa tetap memperhatikan jemaat Tuhan, Bapak Ibu. Terlebih lagi dalam situasi dan keadaan hari ini, orang sangat senang jika mereka diperhatikan dan didukung dalam segala kesusahannya. Mari kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan dari Kitab Jemaat nomor 17 ayat 1 sampai 2. Tuhan Allah hadir. Mari nyanyikan lagu ini. Ya
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu, itulah perintah Tuhan yang sudah diringkas dari 10 hukum menjadi 2 hukum saja. Namun demikian, sekalipun itu hanya 2 perintah, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama, sesungguhnya mengasihi Tuhan dan sesama itu bukan persoalan yang mudah. Bapak Ibu, mengasihi yang kelihatan, yang saudara-saudara kita yang kelihatan saja itu terkadang sulit. Ya, kita masih bergumul dengan orang-orang yang mungkin membuat hati kita marah atau kesal. Kita sulit untuk mengasihi orang-orang seperti itu. Tapi biarkanlah firman ini mengingatkan kepada kita untuk kita terus-menerus belajar mengasihi. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama untuk datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa-dosa kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa Allah yang Maha Tahu, Tuhan yang mengetahui seluk hati kami yang paling dalam, bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang jauh dari kasih karunia Allah. Kami adalah orang-orang yang seharusnya tak diterima di sisi Tuhan karena keberdosaan kami. Tapi kami bersyukur Engkau berkenan mengampuni segala dosa kami. Kami menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi kami, dan kami boleh mendapatkan kehidupan yang kekal. Namun demikian Tuhan, dalam perjalanan kami mengiring Engkau, kami belum bisa hidup seturut dengan panggilan Tuhan, seturut dengan perintah Tuhan. Kami masih sering melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dalam perkataan kami dan dalam tingkah laku kami. Karena itu Tuhan, pada kesempatan hari ini kami dengan tulus hati memohon ampun. Kiranya Engkau berkenan mengampuni hidup kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk kami terus-menerus berjalan di jalan Tuhan yang benar, agar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi berita anugerah kita pagi hari ini, Bapak Ibu, diambil dari kitab Yeremia. Yeremia 31 ayat 33 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Inilah perjanjian baru yang akan kubuat dengan umat Israel. Hukum-hukumku akan kutaruh di dalam batin mereka, dan kutulis pada hati-hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Tak perlu lagi seorang pun dari mereka mengajar sesamanya untuk mengenal Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Kesalahan-kesalahan mereka akan kulupakan, dosa-dosa mereka akan kuampuni. Aku Tuhan telah berbicara. Ya, sungguh luar biasa janji Tuhan kepada orang-orang yang nanti akan menempati Yerusalem baru, yang mereka akan menempati kerajaan surga yang mulia, Bapak Ibu, karena Tuhan sudah akan mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, kiranya berita anugerah ini boleh menjadi berkah untuk kita semuanya. Mari kita sambut Bapak Ibu firman Tuhan yang menjadi berita anugerah ini dengan memuji kidung nomor 174b. Ku heran juru selamatku, bagiku tersalib. Mari nyanyikan lagu ini. Pada
dimanapun juga. Asal kita mau datang kepada Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan akan memberikan rahmat-Nya, menanggung segala dosa kita, menyucikan apa yang tidak berkenan di hadapan-Nya. Karena itu jika kita merasa melakukan apa yang dosa di hadapan Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Jangan kita lari daripadanya. Ya, demikian yang menjadi ujian tekad kita bersama hari ini. Bapak Ibu, firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru pada kesempatan hari ini terambil dari 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, Bapak Ibu, hari ini banyak pemimpin-pemimpin muda, banyak anak-anak muda yang berpotensi, berbakat. Artinya, sekalipun mereka muda, Bapak Ibu, Tuhan bisa memakai mereka untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi mari kita menjadi teladan untuk orang lain, ya, seberapapun ya, usia dan keadaan kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Dengan penuh iman kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita sambut pengakuan iman kita dengan menyanyi Kidung nomor 362 ayat 1-2. Aku milikmu Yesus Tuhanku. Merindukan datang mendekat dan dirasa.
kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, pagi hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu menyerahkan, mendoakan terkhusus untuk saudara-saudara kami yang hari ini masih dalam pemulihan. Tuhan, berkatilah mereka dan pulihkanlah kondisi dan keadaannya, agar jemaat Tuhan boleh tetap bisa beraktivitas kembali dengan baik, boleh datang kembali ke gereja, boleh memuliakan nama Tuhan dan juga bekerja dengan baik ya Tuhan. Tolonglah ya Bapa, terkhusus kami mau berdoa untuk Ibu Sumarni, Ibu dari Mas Chandra. Tuhan tolong yang hari ini sedang dirawat di rumah sakit. Berdoa juga untuk Pak Agung sekeluarga. Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sudah sepuh. Tuhan juga tolong menyertai mereka satu persatu ya Tuhan. Kami berharap supaya pandemi ini segera berlalu, PPKM berakhir, dan kami bisa kembali berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan di gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan tolong ya Bapak untuk pemerintahan kami, baik Kota Blora maupun Indonesia pada umumnya, agar kami semua boleh mendukung apa yang menjadi program pemerintah, mentaati apa yang menjadi himbauan dan anjuran yang ada, agar kami semua boleh sehat, kami semua boleh baik-baik saja. Berkati juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang belum menerima vaksin, agar mereka boleh divaksin untuk kebaikan kami semuanya. Tuhan juga memberkati untuk jemaat-jemaat Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang belum bisa mengadakan ibadah di gereja. Tuhan juga memberkati kami, tetap diberi semangat dalam kami berbakti di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami terus menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Pulihkanlah ya Tuhan, pulihkanlah kondisi kami semuanya. Terima kasih Bapak, inilah doa dan syafaat kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya bagi kita hari ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mengingatkan kita dalam kita memberi persembahan terambil dari Injil Markus pasal 12 ayat 42 sampai 44. Ya, demikian firman Tuhan. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dalam kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Ya, Bapak Ibu, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan setulus hati kita, segenap hati kita. Mari teriring Kidung nomor 439 ayat 1 sampai 2. Bila topan keras melanda hidupmu. Mari nyanyikan lagu ini sembari kita memberi persembahan kepada Tuhan. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kami percaya kagum oleh kasih-Nya.
Bapa, terima kasih untuk setiap berkah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan menyediakan apa yang kami perlu, bahkan apa yang tak terpikirkan oleh kami, Tuhan sediakan itu bagi kami. Tuhan ajari kami untuk kami bisa mengelola berkah itu dengan baik dan bijaksana, sehingga itu selalu cukup untuk hidup kami ya Tuhan. Hari ini Bapa, sebagai ucapan syukur kami atas berkat Tuhan, kami memberikan persembahan ini kepada Tuhan. Bapa, terimalah persembahan kami, sucikan, kuduskan, agar boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam persembahan kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca dan akan kita renungkan pada ibadah minggu kita hari ini terambil dari kitab 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 5. 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada ibadah kita pagi hari ini. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi judul atau tema renungan kita pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, surat 1 dan 2 Petrus adalah surat yang dikenal dengan nama surat-surat penggembalaan. Surat ini ditulis oleh Rasul Petrus yang pada waktu itu sudah sepuh, sudah lanjut usia. Orang-orang yang menerima surat ini adalah orang-orang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil. Bapak Ibu, mengapa mereka pada waktu itu tersebar? Jawabannya adalah karena mereka dianiaya karena imannya kepada Tuhan. Rasul Petrus yang mendengar akan jemaat-jemaat Tuhan yang tersebar itu tergerak hati untuk menguatkan iman mereka, tergerak hati untuk menggembalakan mereka, memberikan surat pastoral kepada mereka, ya, agar mereka tidak merasa sendiri, agar mereka tidak merasa berjuang sendiri. Surat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara khusus ditujukan bukan hanya kepada jemaat pada waktu itu saja, tetapi surat ini, Bapak Ibu, juga ditujukan kepada pemimpin-pemimpin gereja yang ada pada waktu itu, yaitu para penatua, para diaken,
para pamulan yang hari ini atau para pendeta sekarang ini. Tugas yang ingin diingatkan kembali oleh Rasul Petrus kepada pemimpin gereja pada waktu itu adalah agar mereka senantiasa memperhatikan jemaat-jemaat Tuhan yang mereka layani. Disebutkan di dalam ayat yang pertama dikatakan para penatua. Ya, mereka adalah orang-orang yang dianggap dituakan di gereja itu. Para pemimpin-pemimpin gereja, para orang-orang yang dipercayakan untuk menggembalakan jemaat Tuhan pada waktu itu. Rasul Petrus berpesan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini Bapak Ibu kita tidak bisa menggembalakan jemaat Tuhan secara langsung, ya karena situasi dan pandemi yang ada hari ini. Tetapi kiranya kita tetap memiliki hati untuk memperhatikan jemaat Tuhan yang sedang dalam kesusahan dan sedang dalam kesulitan. Bapak Ibu, hari ini begitu banyak media yang bisa kita gunakan untuk melayani jemaat Tuhan di dalam keadaan pandemik hari ini. Karena itu sesungguhnya kita tidak bisa beralasan untuk tidak menggembalakan jemaat Tuhan. Ya, sarana media itu bisa kita gunakan untuk melayani mereka, menguatkan mereka, karena hari ini banyak jemaat Tuhan atau gereja-gereja Tuhan yang belum bisa melaksanakan kebaktian di gereja. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertama kali para penatua, para pemimpin jemaat diberikan pesan oleh Rasul Petrus, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada pada kita hari ini. Ya, mari Bapak Ibu sekalipun hari ini kita belum bisa bertemu, bertatap muka, biarlah kita tetap memiliki semangat untuk melayani jemaat Tuhan yang ada pada kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan melayani dan menggembalakan jemaat Tuhan itu jangan dengan terpaksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu himbauan ya, yang ditujukan kepada kita para pemimpin-pemimpin jemaat hari ini, agar kita boleh tetap memiliki hati pelayan, memiliki hati hamba, memiliki hati yang penuh dengan kasih dan sukarela melayani jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tengah-tengah kita hari ini. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Ya, hari ini Bapak Ibu banyak orang yang lebih memilih untuk diam di rumah. Ya, mereka enggan untuk melangkahkan kaki keluar ya karena situasi dan keadaan yang ada hari ini. Tetapi kiranya kita tetap memiliki semangat untuk berpelayanan di dalam Tuhan. Ya, kiranya kita tetap memiliki hati yang penuh dengan kerelaan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kita melayani Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana apa yang pernah dialami oleh Rasul Petrus pada waktu itu. Ya, di dalam pengalaman pelayanannya mengiring Tuhan sebagai Rasul Tuhan, Bapak Ibu, Rasul Petrus pada waktu itu pernah mengalami kebimbangan di dalam hatinya. Ya, kesungguhan hatinya di hadapan Tuhan di dalam pelayanan pernah teruji. Ya, kebimbangan itu pernah membawa dia kepada satu penyangkalan akan Tuhannya. Tetapi ketika iman itu dikuatkan kembali, ketika Tuhan menjumpai Rasul Petrus secara pribadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus berkomitmen untuk sepenuh hati melayani Tuhan, melayani jemaatnya dengan kasih dan sukarela. Bahkan dalam pengalamannya dia mengorbankan dirinya, Bapak Ibu. Rasul Petrus memberikan pengorbanan dirinya tak terhingga kepada Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita layani jemaat Tuhan yang dipercayakan Tuhan kepada kita dengan kasih, ya, sukarela sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang selanjutnya dikatakan, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika seseorang telah menyatakan diri, ya, menyerahkan diri untuk melayani Tuhan, Bapak Ibu, maka yang dia layani adalah Tuhannya. Tuhanlah yang akan memberikan upah kepada para pelayan-pelayan Tuhan itu. Tuhanlah yang akan memberikan penghargaan, kemuliaan kepada orang-orang yang melayani Tuhan dengan sepenuh hati itu, dengan pengabdian diri itu. Karena itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melayani tanpa pamrih itu memang sulit. Seringkali orang itu ada pamrih di dalam pelayanannya. Ya itu wajar, karena setiap pekerjaan seringkali ada berkah yang diharapkan diterima dari para pelayan itu. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya ketika kita melayani Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah yang akan memberikan upah kepada para pelayan itu. Kita tidak bisa mengharapkan itu dari orang-orang yang kita layani. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kerelaan hati dan pengabdian diri melayani jemaat Tuhan di tengah-tengah situasi dan keadaan yang ada hari ini membutuhkan komitmen dan tekad yang kuat. Ya, kiranya kita tetap memiliki kerelaan hati, pengabdian diri sepenuh hati untuk melayani mereka, ya, jemaat-jemaat Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Selanjutnya di dalam ayatnya yang ketiga, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Bapak dikasihi Tuhan, ilustrasi yang dipakai pada bagian ini itu adalah seperti kawanan domba. Biasanya para penggembala, orang-orang Israel di dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru pada waktu itu, Bapak Ibu, mereka mengenal pribadi lepas pribadi domba-domba yang dipercayakan kepada mereka. Bahkan seringkali sang gembala itu berjalan di depan dan para domba-domba itu mengikuti mereka dari belakang. Mereka punya panggilan-panggilan khusus, ya, ada si putih, ada si belang, ada yang lainnya. Hal itu memberitahukan kepada kita sedemikian dekatlah, ya, dekatnya para gembala itu kepada kawanan dombanya. Mazmur 23, ya, Mazmur gembala yang ditulis oleh Raja Daud pada waktu itu, yang dalam pengalamannya menggembalakan kawanan domba, semua dia sediakan yang terbaik untuk kawanan domba itu. Ya, berjalan di jalan yang aman, berada di tempat yang nyaman, ya, rumput yang hijau, air yang tenang, padang yang nyaman. Bahkan tongkat sang gembala itu menjadi pelindung atas kawanan domba-domba itu. Bahkan kebajikan dan kemurahan belaka akan disertakan, menyertai mereka, menyertai orang-orang yang melayani, yang dilayani. Ya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini ayatnya yang ketiga, ini adalah satu tugas dan satu pengingat kepada para kawanan gembala pada waktu itu, para penggembala pada waktu itu, untuk mereka melayani domba-domba, melayani umat Tuhan, ya, yang dipercayakan kepadanya dengan penuh keteladanan. Ya, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, gambaran yang diberikan oleh Mazmur bagaimana sang gembala itu berjalan di depan, sungguh ini adalah model keteladanan yang baik. Karena hari ini Bapak Ibu, ketika sang gembala itu bersama-sama dengan sang domba, maka domba itu akan memberi
merasakan aman di dalam hidupnya. Maka di dalam ayatnya yang keempat dikatakan, apabila Gembala Agung datang, ya, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Pada akhirnya sang gembala itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, diberi upah, diberi kemuliaan, ya, diberi mahkota sebagai bentuk, ya, upah, ya, yang diberikan oleh Tuhan sang Gembala Agung itu kepada para gembala yang melayani domba-dombanya dengan sepenuh hati. Bapak Ibu kasih Tuhan, biarkanlah hari ini kita semua boleh saling memperhatikan, ya, sebagai saudara seiman, sebagai satu kesatuan jemaat Tuhan di tempat ini, ya, agar Tuhan senantiasa menjaga kita, melewati kita di dalam situasi yang sulit hari-hari ini. Amin. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkah untuk kita semuanya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu. Tuhan, biarkanlah ungkapan itu boleh kami terima, kami yakini dalam hidup kami. Kami sebagai orang-orang yang Tuhan percayakan untuk melayani, menggembalakan domba-domba-Mu, ya Tuhan. Biarkanlah Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami semuanya, agar kami bisa melayani domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kami dengan baik. Jemaat-Mu yang ada di tempat ini juga, ya Tuhan. Tuhan tolong agar jemaat-Mu juga boleh tetap bersemangat, bersetia di dalam mengiring Tuhan. Tuhan, kiranya firman Tuhan yang telah kami dengarkan hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami semuanya, terkhusus pada saat kami sedang menghadapi situasi yang tidak mudah hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengar hari ini, dan kami akan bersama-sama menaikkan doa seperti doa yang Bapa ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya firman Tuhan ini, Bapak Ibu, boleh menjadi berkah untuk kita semuanya. Mari kita sambut firman Tuhan yang telah kita dengarkan dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 453 ayat 1-2, Yesus kawan yang sejati. Mari menyanyikan lagu ini. Tidak boleh
naikkan semua doa dan permohonan kita kepadanya, Tuhan akan beri kelegaan buat kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menerima berkat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Pulanglah dari rumah Tuhan ini dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pujian penutup kita, Kidung nomor 440, ayat 1-2 di badai topan dunia. Mari nyanyikan lagu ini. Tuhan memberkati kita semua.